to start our meeting today. So let's start our meeting today by saying good afternoon, everyone. Afternoon, Miss. Good afternoon. Okay, good afternoon. That's nice to see you this afternoon. So how is it going today? Are you good? Happy? Yes, I'm really happy. Happy. I'm really Uh-huh. happy. Okay, because you have already got your weekend so that you felt happy. How did you spend your weekend? What did you do yesterday? Apa yang teman-teman lakukan kemarin, especially on Saturday and Sunday? Just sleep. Just sleep? Yeah. Bro Sam, just sleeping. What about the Yeah. others? Yang lain, bagaimana? Hang out with my wife and my daughter. Okay, hang out your wife and your daughter. What about the others? Meeting? Or do you still go to the workplace? Apakah teman-teman masih harus pergi ke tempat kerja on Saturday and Sunday? Hang out, No, I Miss. don't. Hang out. Okay, Sis Krisdayanti hang out ya, Sis. Because I guess that your working hours is flexible. Ya nggak, Sis Krisdayanti? Yeah, betul, Miss. Absolutely. Okay, that's great. You own your own business. Okay, so well, everyone, thank you so much for attending the class today. It means that it's time for us to continue for our last meeting. If yesterday we have already learned and discussed about number, we know that the number that we have already discussed about was cardinal numbers. Jadi, I would like to brush up, or I would like to repeat once more. Jadi, cardinal numbers itu adalah angka yang dimana digunakan untuk menunjukkan kuantitas atau banyaknya jumlah suatu barang. Okay, we have already learned about mulai dari basic number, T number, angka belasan, T numbers, yaitu angka puluhan, ada ratusan, hundred, thousand, million, billion, and also trillion. Semuanya teman-teman juga sudah mempelajarinya. It means that for now, we are going to talk about one of the question that has relation with cardinal numbers. Jadi ada satu pertanyaan yang ada hubungannya dengan cardinal numbers atau angka. Nah, biasanya pertanyaannya adalah menggunakan kata how much atau how many. Kalau nanyain berapa banyak jumlah benda. How much? Kalau tak terhitung how much, Miss. Kalau masih terhitung how many. Aha. Tapi kalau ada 1, 2, 3, 1000, 3000, 1 M, itu kira-kira dia pakainya how much atau how many? How How many? much? How much? many? How many? How Oke. many? Jadi how many itu digunakan untuk menanyakan berapa banyak barang atau benda yang bisa dihitung. Karena teman-teman masih bisa menentukan 1, 2, 13, ataupun berapa. So, how many artinya adalah berapa banyak. Hey. Oke, untuk benda yang countable atau yang bisa dihitung. Contoh kalimatnya, berapa banyak rumah yang kamu punya? So, How many How house? many house you have? house? oke, karena How kita many tanya house you berapa have? banyak rumah, Houses. maka kata How many bendanya ditambahkan S atau S. IS. Yeah, alright. Jadi yang awalnya house jadinya Houses. houses. Karena ditanyakan berapa banyak, belum jelas. Nah, jadi how many houses yang kamu punya? Do you? Okay. Do you have? How many houses do you have? Good. Kalau misalkan kita ganti berapa banyak motor yang kamu beli? How many motorcycle do you Huh? buy? Do you buy How many motorcycle? Motorcycle. Do you buy? Motorcycles Mhm. Cycles do you buy? do you buy? Okay. How many motorcycles do you buy? Good job. And then ada lagi, berapa umurmu? Pertanyaannya adalah, How old are you? How old are you? okay. How old are you? Berapa banyak anak yang kamu punya? How many How child? many How many children Children. do you have? Okay. How many How many? children do you have? Jadi anak itu kan child. Nah, kita pakai child itu untuk mendeskripsikan anaknya satu.
Karena tadi kalau ada many, berarti kan anaknya harus banyak. Maka kita pakai bentuk jamaknya, yaitu children. Jadi bukan child tambahin s, tapi kita pakai children. Alright, sorry. Okay. How many children Do you have? you have? Nah, okay. So for the first one, we are going to answer. How many houses do you have? Kalau teman-teman mau bilang, saya punya satu rumah. Apa? I do have have One house. one, I have Okay. one house. A house. Good job. Jadi kalau teman-teman mau mendeskripsikan satu, teman-teman bisa menggantikan kata a instead one. I have a house. Nah, house-nya nggak pakai tambah s, karena cuma ada satu. Okay. And then, how many motorcycles do you buy? Wait. I have one house. Kalau misalkan saya punya 5 rumah, gimana? I have 5 houses. I have five five houses. houses. Yes. Okay. I have 5 houses. And then, for the next, how many motorcycles do you buy? Saya membeli 3 motor. I I buy 3 three motorcycles. I buy 3 motorcycle. I buy 3 motorcycles. Tambahin S. How old are you? Berapakah umurmu? Okay, how old are you? Berapakah umurmu? So, jawabannya misalkan saya berumur 27 tahun. Gimana? I'm I'm 27 years old. 27 years old. I am 27 27 years old. years old. Yes. Oke, jadi kalau teman-teman mau ngomongin umur, teman-teman bisa menggunakan I'm 27 years old, boleh, atau cukup menggunakan I'm 27. Nah, yang nggak boleh itu yang dipotong di tengah-tengah. Nah, ini nggak boleh. I'm 27 years, nggak boleh. Jadi langsung aja I'm 27 or I'm 27 years old. Tambahin years old-nya di belakang. And then, how many children do you have? Berapa banyak anak yang kamu beli? Yang kamu beli, yang kamu punya. Kalau saya punya satu anak, gimana? I have One I Child. have A child. child. Kalau A saya punya 3 anak, I have I 3 have I have 3 three children. Oke, I have 3 children. Nah, dia kan bukan regular noun ya, dia bukan kata benda yang beraturan. Karena dari bentuk single dia kan child. Terus bentuk jamaknya dia children. Ini yang dinamakan dengan irregular noun. Kata benda yang tidak beraturan. Jadi perubahan dari satu benda ke benda yang banyak itu dia berbeda. Beda dengan house atau motorcycle. Kalau house, dia jumlahnya 1. Tapi kalau lebih dari 1, dia ditambahkan S atau IS di belakang kata bendanya. Ini namanya regular noun. Okay. And then, ada lagi. How many kalau untuk benda yang tidak bisa dihitung? How many kalau untuk benda yang bisa... berapa banyak tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung? Kita pakainya apa? How much? How How? much? Okay. How much? Okay. Good. How much? Jadi how much itu artinya adalah menanyakan berapa banyak untuk benda yang tidak bisa dihitung. Can you mention? Bisa tolong sebutkan benda-benda yang tidak bisa dihitung? Contohnya apa? Money. Bintang. Money. Stars. Oke. Here. Money. Terus Bintang. stars. And then Pasir. oke. Pasir. Sand. Ada lagi? Water, Water. And then oxygen, oxygen. And then
Ada lagi? Minyak, tepung, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari benda yang tidak bisa dihitung. So, if you want to make the question from those kind of noun, means that we have to use how much for asking about the quantity. For the example, berapa banyak air yang kamu punya? Kita pakainya how much water do you have? Oke. Jadi kamu punya berapa air? Berapa banyak air yang kamu punya? How much water do you have? Karena water itu benda yang tidak bisa dihitung, maka meskipun menanyakan berapa banyak, waternya tetap nggak pakai S. Jadi nggak boleh how much waters do you have? Oke. Karena bendanya tidak bisa dihitung. Jadi nggak bisa juga how much monies do you have? No. Jadi cukup pakai how much water do you have or berapa banyak uang yang kamu punya, how much money do you have. Okay. And then kalau teman-teman lihat Uang nanti kan di bisa kamus, dihitung, Miss. kenapa? Uang nggak bisa dihitung ya? Uang itu termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Coba nanti teman-teman cek di kamus, pasti ada keterangan UC, yaitu uncountable. Termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Secara nominalnya kita bisa. That's okay. And then for the Yes. next, how much water do you have? Makanya dia nggak usah ditambahin S. Okay. Nah, di sini kalau teman-teman mau mendeskripsikan, saya punya banyak air, banyak, nggak bisa kan? Saya punya 1 air, 2 air kan nggak bisa. Air kan akan mengikuti sifat dari bendanya. Nah, tinggal teman-teman mendeskripsikan banyak, sedikit, okay, atau nggak punya. Nah, it's depend on you. Kalau kita mau bilang saya punya banyak air, so you can say, I have a lot of water. boleh. I have a lot of water. Saya punya banyak air. Kalau saya tidak punya banyak air, I don't have much water. I don't okay, good job. I don't have much water. Apakah kamu punya banyak air? Do Apa you bedanya have much sama water? a lot? Okay, do you have much water? Oke, apa bedanya sama lot? Nah, a lot sama much itu sebenarnya sama-sama quantifier sebagai penentu berapa banyak jumlah atau satuannya. Bedanya adalah a lot of itu biasanya bisa digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung meskipun benda yang bisa dihitung. Jadi teman-teman boleh bilang, saya punya banyak buku. I have a lot of books. Tanpa mendeskripsikan berapa biji. Nah, saya punya banyak buku. Begitu juga bisa digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. I have a lot of water. Nah, dengan catatan, kata a lot of ini hanya bisa digunakan untuk kalimat positif. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah membuat kalimat negatif, saya tidak punya banyak, baru teman-teman menggunakan kata much. Nah, jadi So, much Miss, itu so, biasanya muncul Miss, untuk di kalimat negatif dan interrogatif. Oke. okay, Miss, how about thanks a lot? Hah? How about thanks a lot? Thanks a lot. Terima kasih banyak. Yes. Kenapa? Nothing. Nothing. Nah, jadi kenapa ada thanks a lot? Karena a lot kan banyak artinya. Kenapa dia ada of? Karena diikuti oleh kata benda. I'll have a lot of water. Tapi kalau terima kasih banyak, cukup thanks a lot. A lot kan di akhir kalimat. Itu mungkin tadi Bro Sam mau tanya itu. Iya, Bro Sam. Oke, makasih, Miss. Yes, Oke. Miss. Thank you. Ya. Nah, this one. How much water do you have? Begitu juga, how much kan ada hubungannya dengan uang. Bisa digunakan untuk menanyakan berapa harganya. Jadi, kalau kita mau tanya, berapa harga tasmu? So, how much is Your your price. bag? Langsung aja. Berapa harga tasmu? How much is your bag?
Atau how much is it anyway? Ngomong-ngomong berapa harganya? How much is your bag or how much is it? Nah, bisa. Atau that's oke. Jadi nanti teman-teman langsung dijawab berapa aja, langsung aja jawab berapa harganya. Tasku harganya 50.000. My bag is 50.000. 1 M kemarin apa? Million. Million. 1 billion. 1 M. One billion. Billion. Million atau billion? Billion. Billion. Oke, kalau juta? Million. Million. Kalau triliun? Trillion. Billion. Million. Okay. Nah, it's all about the question which has correlation with cardinal numbers. Bagaimana? Ada yang masih bingung? Aman, Miss. Pas, Miss. Untuk membedakan benda itu pakainya how much atau how many, gimana ya? Sis Ica harus tahu mana benda yang uncountable, mana benda yang uncountable. Jadi Sis Ica, Benda yang dihitung dan tidak dihitung. Jadi kita memang harus tahu dia itu termasuk benda yang bisa dihitung atau benda yang tidak bisa dihitung. Cari aja di kamus, itu pasti banyak sekali ada tulisan UC atau C. Kalau C berarti dia countable, kalau tidak bisa dihitung berarti UC, uncountable. Oke. Wait, ada yang tanya, kenapa kalau nanya usia pasti how old are you? Sebenarnya nggak harus menggunakan how old are you ya. Kalau how old are you kan dia langsung to the point. Berapa umurmu? How old are you? Teman-teman juga bisa menggunakan dengan what is your age? Boleh. Atau nanyain lebih sopan, lebih halus lagi. When were you born? Kapan kamu lahir? Ya kan? When were you born? I was born in 1996. Nah, teman-teman hitung sendiri itu. Atau ada lagi, how old will you be on your next birthday? How old will you be on your next birthday? Berapa umurmu saat ulang tahunmu berikutnya? Atau yang lebih sopan, teman-teman bisa gunakan may I ask, tambahin kata may I ask, how old are you? Bolehkah saya bertanya berapa umurmu? Or you can say, if you don't mind me asking, how old are you? Kalau nggak keberatan, berapa umurmu? That's Sis Poppy. Okay. Let's continue to the next one. We are going to talk about the ordinal numbers. Kalau ordinal numbers kan bilangan bertingkat. Nah, fungsi dari bilangan bertingkat adalah digunakan untuk menyatakan urutan dan level biasanya yang paling sering. Contohnya adalah yang pertama, ordinal numbers bisa digunakan untuk menunjukkan lantai gedung bertingkat. Floors of building. Karena kalau kita bangun rumah, kan dimulai tahapan dari lantai 1 naik ke lantai 2, ke lantai 3. Iya enggak? Ya, Miss. Halo? Jelas nggak suaranya atau putus-putus? Jelas banget, Miss. Jelas, Miss. Oh, jelas Jelas, banget. Miss. Jelas. Oke. And then for the next one, selanjutnya, for the example. Nah, kalau ordinal numbers itu sedikit berbeda. Oke. Ordinal numbers, kita tidak menggunakan one, tapi kita akan menggunakan kata first. Karena artinya first artinya adalah pertama. Second, kedua. Third, ketiga. Jadi dia berurut. Kalau 1, 2, 3 kan 1, 2, 3. Kalau ordinal numbers itu ke 1 atau pertama. Second, kedua, atau ya, third berarti ketiga. Nah, bilangannya juga berbeda. Yang awalnya 1 jadinya first. Setelah angka 1 tambahin ST. Oke, bacanya adalah first. Terus kalau kedua, 2-nya tambahkan ND, bacanya adalah second. Yang ketiga adalah tambahin RD, bacanya adalah third. Nah, untuk 4 dan seterusnya, gampang banget tinggal tambahkan TH di belakang. Jadi kuncinya itu hanya 1, 2, 3 saja.
first, second, sama third. Jadi kalau ada bilangan yang berakhiran atau berbunyi dengan 1, 2, 3, maka kembali lagi ke first, second, sama third. Contohnya 21. Apa? 21. Kalau 21 kan 21. Tapi kalau ke 21, maka kita pakainya 21st. 21st. 32 berarti 30 second. 32. 32. Ke 32. Ke 32 baru 30 second. 30 second. Oke. Ke 100, ke 103. 100. 100. Oke. 100, 103 ke 103. Oke, untuk yang lainnya tinggal tambahkan TH di belakang angkanya. Oke, so well everyone, as I told you, jadi fungsi dari ordinal numbers contohnya adalah bisa digunakan untuk menunjukkan lantai gedung bertingkat. Dia lantainya keberapa? For the example, saya tinggal di lantai kedua gedung ini. I live in the second floor. the second floor of this building. I live on On the The- second floor Second second floor floor of this building. in this building. Okay. I live on the second floor in this building. And then ordinal numbers juga bisa digunakan untuk menunjukkan tanggal. Nah, tanggal itu kan urut. Tanggal 1 sampai ke tanggal 30. Iya nggak, teman-teman? Jadi kalau kita mau bilang saya lahir tanggal 2 Mei. I was born May second Second May. of second May. of May or May Mhm. 2nd. Okay. I was born on 2nd of May. That's contoh. Lagi, saya anak keempat di keluargaku. In I'm the fourth, it's fourth Mm-mm. in my I'm the family. fourth kid. Children. child in A child in in my family. my In my Mm-mm. family. Okay. I'm the fourth child in my family. Kalau saya kelas 3 SD, I'm in I am third grade. Elementary The school. third Elementary school. grade of Of elementary elementary school. school. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan ordinal atau bilangan bertingkat. Contoh lagi, kalau teman-teman mau memberikan sebuah instruksi, pasti kan ada. Pertama, bagaimana cara memasak mie? Pertama, rebus airnya di atas panci. Kedua, nah, dia kan pakai ordinal numbers. First, second, third, fourth, and fifth. Kalau teman-teman ingin memberikan sebuah instruksi. That's Step first mm-mm. to cook. Terus Noodles. ordinal numbers juga bisa digunakan untuk menunjukkan abad. Nah, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Nah, satu abad berapa tahun? 100 years. 100 years. 100 So now, what 21st centuries century. we are? 21st 21st century. centuries. Oke, kita berada di abad 21. Nah, it's all about ordinal numbers. Okay, so for the other examples is apa ya contoh lainnya? Can you give me an example? Ada contoh lain? Nah, gini, urutan ya, karena urutan. For the first, oke, for the first, saya punya 10 mantan pacar. Gimana dong? I have 10 exes. I have 10 ex-boyfriend.
F, Jadi 10 ini dia cardinal atau ordinal? Cardinal. Oke, cardinal numbers ya, karena ngomongin urutan, ngomongin jumlah. Oke, and then karena lebih dari satu, maka boyfriendnya tambahin S di belakang nanti, teman-teman. Oke, kalau mau bilang mantan ketigaku sangat jelek, Third my My is third so ex. ugly. My third my third, ex-boyfriend very bad. my Was gimana sih? My third Is so ex ugly. is so ugly. My third boyfriend ex-boyfriend. ugly. boyfriend. Ex, my third ex-boyfriend was ugly. This one. Jadi yang satu pakai cardinal numbers, yang satu pakai ordinal numbers. Okay, and then for the next one, about number, masih ada hubungannya dengan angka. Before we discuss about number, how to read. Nah, kalau ada fraction atau pecahan, maka yang atas itu pembilang atau penyebut? Pembilang. Pembilang, yang bawah berarti penyebut ya. Yap. Jadi pembilangnya kita baca menggunakan cardinal numbers, sedangkan penyebutnya kita baca menggunakan ordinal numbers. Tapi kalau setengah memang kita bacanya a half. Kalau seperempat kita bacanya a quarter. Nah, kalau 3/4 berarti 3/4. 1/3 a third atau 1/3. 2/3 2/3. Okay, 1/5 and others. And then for the next, kalau misalkan ada, how can we say that? Nih, ini namanya Pak, bilangan campuran ya. Oke. Ada 5, 3/4. Bacanya normal. 5, 3, 4. Jadi boleh pakai fourth, boleh pakai quarter. 1/2, 1.5. Kalau 8, 1/7 gimana? 8 and 1/7. Oke. 8, 1/7 boleh. Atau 8 and 1/7 juga boleh. That's. And then untuk baca koma atau baca koma ya di bilangan desimal. Kalau misalkan 6,1 kita bacanya biasa 6.1. Kalau misalkan ada satu angka, bagaimana dengan dua angka? 6,25. Gimana? 6.25. Benar. 6.25. Jadi kita tidak menyebutkan 25 tapi 25. Karena bahasa Indonesianya aja kita baca 6,25, bukan 25. That's kalau ada decimals. And then what about years? Bagaimana teman-teman baca tahun? Coba. 1996, how do you read that? 19 and 96. 19 and 90? 19 and 96. Oke, jadi secara normal teman-teman bisa langsung membacanya divided into two parts, dibagi menjadi dua bagian, 1984. Jadi bacanya adalah 1984. 1941 bisa dipisah 1941. Kecuali kalau untuk tahun 2000 sampai 2009 sebenarnya. Oke, karena kita nggak bisa baca zero-nya atau kita nggak bisa baca O-nya, baca nolnya, maka kita menggunakan format 2000. Jadi kalau 2008, you can say 2008. 2007, 2007. Oke. Nanti kalau sudah di atasnya, berarti kan normal. Bisa dibaca dua-dua lagi. 20, 12. Bisa 20, 12. Atau mau pakai format yang 1000 juga boleh. 2012. That's kalau mau baca tahun. And then for the next, now we are going to talk about math and symbols karena ada hubungannya dengan matematika. Jadi kalau ditambah, we can say plus. Kalau minus atau dikurangi, you can say minus. Kalau dikali times, dibagi divided by, sama dengan is equal to, tidak sama dengan is not equal to, lebih besar is greater than, lebih kecil you can say is less than. Oke, bisa dibaca ya teman-teman, di modul ada. Ya, di modul ada. Oke, and then for the example, cara membacanya adalah langsung aja
5 dikali 5 sama dengan 25. So you can say 5 times 5 is equal to 25. 5. Oke, coba yang ini. 45 dikali 9 sama dengan 45 times 45 9 Times 9 is equal to berapa? 400. 445 dikali 9. 405. 405. Oke, jadi bacanya adalah 45 times 9 is equal to 405. Kalau 7,5 dibagi 3 sama dengan 7.5 divided by 3 is equal to 2.5. Oke. Berapa 7,5 bagi 3 berarti 2.5. 2,5. Oke. So we can read that. Kita bisa membacanya dengan 7.5 is divided by 3 is equal to 2 it's equal to 2.5. Kalau 7 dikurangi 10? 7 minus 10 Is equal to Negative means 3. minus. minus 3. Okay, minus 3. Good job. Now let's talk about the number with our friends. Mari kita berdiskusi dengan teman kita tentang angka. Oke, karena kalau 25 pertanyaan gak bakal habis, so that I'm gonna ask you to talk about 16 numbers. Okay. Number 1, describe the pictures. And then what are the numbers in each picture used for? Jadi deskripsikan gambar dan nomor apa yang digunakan di setiap gambar. Cardinal numbers atau ordinal numbers. And then, do you have a lucky number? Apakah kamu punya angka keberuntungan? What is your favorite number and why? Jadi berapa angkanya dan kenapa? What number house or apartment do you live at? Jadi rumah keberapa atau apartemen keberapa kamu tinggal? Which story do you live on? Jadi tingkat keberapa kamu tinggalnya? What numbers do you keep in your memory? Oke, jadi angka apa yang kamu ingat-ingat? What are these numbers about? Dia nomor apa? Tentang nomor apa? PIN ATM. Bisa. Oke. And then for the next, are you good with numbers? Apakah kamu pintar dengan angka? Did you enjoy studying math at school? Apakah kamu suka belajar matematika di sekolah? Number 6, what kind of games do you know of that are all about numbers? Jadi, kira-kira games apa saja yang ada hubungannya dengan angka atau menggunakan angka? Okay, and then for the next, okay, wait, tunggu sebentar. Okay, and then for the next, do you ever buy lottery tickets? Apakah kamu pernah membeli tiket lotre? Do you pick the numbers by yourself? Apakah nomornya kamu milih sendiri? Are there numbers in your culture that have special meaning? Apakah ada angka spesial dari budayamu? What do they mean? Apa maksudnya? Mungkin kalau orang Jawa bilangnya adalah angka ke-7. Karena angka 7 itu adalah pitu ya, pitu alias dari kepanjangan pitulungan alias pertolongan. What about in your culture? Bagaimana di budaya teman-teman? Okay. And then for the next, we have what is the last number that you used today? Jadi angka berapa yang teman-teman gunakan hari ini? Angka berapa? And then for the next, kita punya what do you think about numerology? What do you think about numerology? Oke. Apakah kamu
bagaimana pendapatmu tentang numerology? Numerology itu adalah ilmu tentang angka. Have you ever tried it? What did it say? Pernah nggak mencobanya dan apa yang dikatakannya? Mungkin kalau orang Jawa, sekali lagi orang Jawa itu punya penghitungan tanggal lahir. Nah, itu kan ada. And then, on which day and year were you born? Jadi, hari apa dan tahun berapa kamu lahir? In which year did you start going to school? Dan tahun berapa kamu mulai berangkat ke sekolah? Did you choose your own telephone number? Apakah kamu memilih nomor teleponmu sendiri? What numbers are in that you like? Jadi angka berapa yang ada di dalam nomor tersebut yang kamu suka? What numbers does your home country's currency come in? Itu maksudnya adalah mengacu pada how can we say that? Mata uang negara. Jadi mata uang negaramu apa? Home currency come in. Okay. And then what numbers can you see in the room you are sitting right now? Jadi angka berapa yang bisa kamu lihat dari ruangan di mana kamu duduk sekarang? Are there any numbers that you often check or things that you measure? Why? Apakah ada angka yang selalu kamu cek atau benda yang selalu kamu ukur? Kenapa? Do you answer phone calls that come from unknown numbers? Why or why not? Jadi, apakah kamu menjawab telepon dari nomor yang tidak kamu kenal? So, there are 16 questions that we can discuss about number with our friends in a breakout room. And here we go. Hello, Miss. Can I join with another group? Because my group, I have moved you. yes, because my group silence. I have moved you. Udah aku pindah, Bro Ryan. Okay, thank you, Miss. Coba cek and back to the breakout room. Can you back? Bisa baliknya? No, I can't. Ini di titik bawah, 3 titik. Okay. Oke. Nah, good.